Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saya sebagai guru SMA Negeri 1 Parangganting akan mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang kurikulum Negara Republik Indonesia saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi kenapa kurikulum itu harus diubah? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum di Indonesia dibuat pertama kali tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini mengalami perubahan tahun 1952 yang namanya adalah Rencana Pelajaran Terurai. Di tahun 1994, kurikulum ini mengalami perubahan dengan nama Pancawardhana dan dirubah lagi pada tahun 1968. Pada tahun 1975, terjadi lagi perubahan kurikulum yang diberi nama dengan Kurikulum 1975. Pada kurikulum ini mulai dikenal satuan pelajaran atau rencana pelajaran. Kemudian kurikulum berubah lagi pada tahun 1984. Pada kurikulum ini dicanangkanlah CBSA, cara belajar siswa aktif. Pada tahun 1994 terjadi lagi perubahan kurikulum, di mana diubah lagi menjadi suplemen kurikulum 1999. Tahun 2004 terjadi lagi perubahan kurikulum yang lebih dikenal dengan nama KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 berubah lagi pada tahun 2006. Pada kurikulum ini sudah dikenal KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2013 terjadi lagi perubahan kurikulum, di mana pada tahun 2013 ini sudah menjelaskan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kita lihat realitas perubahan kurikulum dari tahun 1945 sampai tahun 2013, peranan guru di kelas masih sangat dominan. EPTA, EPTANAS, dan ujian nasional diberlakukan pada kurikulum dari tahun 1984 sampai 2013. Maka Mensesguru masih mengejar materi yang padat. Kemudian pada kurikulum ini kebebasan peserta didik berkreatif dan berinovatif tidak memiliki ruang dan waktu yang cukup. Maka pada abad ke-21 ini perubahan kurikulum tak dapat dielakkan lagi. Beberapa alasan kenapa dirubah. Yang pertama, menunjukkan hasil dari program for International Student Assessment yang disingkat dengan PISA, menunjukkan bahwa 70% usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami, bicara sederhana, atau menerapkan konsep matematika dasar. Kedua, penyesuaian pada perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin cepat dan perkembangan kebutuhan masyarakat membutuhkan tenaga kerja yang fleksibel, kreatif, dan inovatif. Ketiga, kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter dari seseorang dan kepekaan sosial individu di tengah masyarakat. Pendidikan tidak lagi semata-mata fokus pada pembelajaran akademik. Keempat, memberikan hak peserta didik yang memiliki ruang dan waktu untuk tumbuh, berkreatif, dan inovatif.
Maka pemerintah melalui Mendikbudristek Republik Indonesia merubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Mendikbudristek nomor 256/M/2002 yang diubah menjadi Mendikbudristek nomor 262/M/2022. Kurikulum Merdeka Belajar terdapat dua pembagian. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan nama pembelajaran P5. Waktu pembelajaran 70% pembelajaran intrakurikuler dan 30% pembelajaran P5 dari jumlah waktu setahun. Apa keunggulan kurikulum Merdeka Belajar? Yang pertama, lebih sederhana, hanya berfokus pada materi esensial. Kedua, tidak ada peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan keinginannya. Lebih banyak diberi ruang dan waktu untuk berinovatif dan berkreatif. Keempat, pembelajaran karakter sangat diperhatikan. Itulah kira-kira alasannya kenapa kurikulum harus dirubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.